Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya ada HP iPhone 11 e-box yang kemarin kita buat videonya gitu ya. Dan kali ini saya bikin lagi nih. Kalau nggak salah udah mau 1 minggu saya pakai HP ini ya. Dan kenapa saya buatnya juga lebih maju? Karena kemarin HP ini saya habis upgrade iOS ya teman-teman. Yang awalnya iOS-nya di iOS 17, sekarang untuk iPhone 11 di sini dia iOS-nya udah di iOS 18.2 gitu ya. Yang awalnya cuman di iOS 17 teman-teman. Sempat panik kemarin hari gitu ya. Karena ini saya juga bukan user iPhone yang memang ya user iPhone banget gitu ya. Ini cuman ya mungkin saya dapat dari user, saya jual, ya main-main kayak gitu aja lah. Cuman pengen ngerasain kayak foto ataupun video ataupun semacamnya kayak gitu itu ya. Kalau ada yang nawar masuk udah langsung saya jual aja gitu. Jadi nggak yang pas user experience-nya itu nggak dapet yang pas oke banget gitu ya teman-teman. Jadi ya kayak gimana gitu. Tapi di sini saya beli HP iPhone 11 dengan kondisi yang belum ke upgrade dan saya upgrade. Saya sempat panik kemarinnya. Kenapa? Karena pas waktu saya update dan saya mulai install, HP-nya mati teman-teman. Ini dia pas saya update itu masih ada logo Apple-nya gitu ya. Dan ya selang 1 menit tiba-tiba logo Apple-nya hilang. Udah saya panik. Saya pencet-pencetin tombol power nggak hidup. Semua tombol hampir saya sudah saya klik semua intinya dan nggak hidup teman-teman. Auto panik dong ya, yang namanya juga pertama kali pegang iPhone dan ngerasain ngupgrade iOS itu saya udah panik banget. Yang saya takutin adalah matot dan semacamnya ya, karena juga lihat beberapa video baik di YouTube, di TikTok, di Facebook dan mungkin di platform manapun itu ada beberapa HP iPhone 11 yang matot ya, gara-gara update dan semacamnya gitu. Jadi saya udah panik banget pada waktu itu. Dan tapi alhamdulillahnya pas waktu itu saya coba sambungin charger gitu ya. Jadi setelah seperti itu saya sambungin charger terlebih dahulu. Saya tunggu beberapa detik, sekitar ya 10 detik gitu teman-teman. Logo Apple-nya auto keluar. Dan setelah logo Apple-nya itu keluar ya kurang lebih di angka 5-10 menitan HP iPhone 11 saya nyala kembali. Dan ya tinggal ngatur kembali untuk bagian kayak ya setting-setting setting-setting bagian iCloud dan semacamnya gitu aja ya teman-teman. Ya alhamdulillahnya masih hidup ya, karena memang HP-nya di sini saya pakai ya, ini udah ada WA, Facebook dan semacamnya. Jadi agak panik sih ya teman-teman. Kalau ditanya gimana Bang pengalaman pakai iPhone 11 dengan baterai health yang udah di 86% di tahun sekarang Bang. Secara pengalaman kalau untuk performa kayak multitasking itu nyaman ya teman-teman, nyaman banget. Bahkan saya yang biasa bikin konten, dan saya beli ini sebenarnya buat konten sih ya. Konten saya yang satunya di channel Baidawi Official, channel yang ini itu kerasa banget perbedaannya ya, untuk stabilnya gambar, cerahnya dan semacamnya itu kerasa banget. Dari yang biasanya pakai Android tiba-tiba pakai iPhone yang hitungannya ya udah series yang murah gitu ya, yang harganya cuma 5 jutaan aja. Ini kerasanya nyaman banget ya untuk iPhone 11 di sini teman-teman, untuk kamera dan semacamnya. Cuman ada satu hal yang jadi ini ya teman-teman, kalau dibuat editing, saya ini adalah konten kreator bukan konten kreator ya, konten yang full semuanya kita garap di HP ya, seperti yang kalian lihat ya teman-teman. Di sini udah ada CapCut-nya dan semacamnya gitu ya. Jadi full editing, ambil video dan semacamnya saya taruhnya di sini buat upload dan seterusnya. Memang udah pakai HP full ya. Jadi yang jadi hal yang jadi pemikiran saya itu cuma satu. Ketika saya editing, kemudian mulai ekstrak video dan semacamnya untuk ngupload dan seterusnya lah intinya. Wah, HP-nya di sini teman-teman panas banget. Oh ini ada yang nawar HP, alhamdulillah. Panas banget.
Itu yang jadi apa ya? Yang jadi catatan saya sih untuk HP iPhone 11 di sini, dia super panas sih. Sumpah panas banget untuk HP-nya di sini. Saya sampai kepikiran kok sepanas ini gitu ya. Dan saya nggak ngerasain di Android sih. Untuk Android RAM 8 ataupun internalnya di 128 itu saya nggak ngerasain panas yang sepanas iPhone ini. Apalagi kalau saya pribadi ya, kalau udah kadung ngedit itu kan ya kadang udah harus sampai selesai gitu ya. Kalau udah keburu baterai habis, saya kadang sambil ngecas sambil ngedit. Itu lebih parah lagi ya. Tapi catatannya adalah yang pertama itu saya memang tanpa ngecas ya. Saya ngedit tanpa ngecas itu memang udah panas teman-teman. Apalagi kalau ditambah dengan ngecas lagi, wah makin nggak bisa. Ini tangan saya, ini kerasanya udah kayak yang kebakar, sampai nggak kuat banget sih intinya kalau pegang HP ini ya teman-teman. Kerasa panasnya itu sekalipun udah lepas dari HP-nya itu kerasa banget panasnya. Ini pengalaman pribadi saya ya, nggak tahu kalau pengalaman di kalian yang mungkin pegang HP ini yang hitungannya itu udah apa ya, yang baterainya mulai dari 100 gitu ya. Saya kan pegangnya udah mulai di bawah 90%, yang hitungannya udah di 86. Mungkin baterainya juga berpengaruh, saya juga kurang paham. Tapi kalau untuk yang save videonya ya setelah editing dan semacamnya, untuk kecepatan dan semacamnya, iPhone memang nggak diragukan dan kerasa banget sih. Saya sempat pegang HP ini buat editing semacamnya. Kalau udah buat nyimpen gitu ya, lama banget teman-teman, lama banget, bahkan sampai 20-30 menit untuk video yang hitungannya itu di angka 15 menit sampai 20 menit itu lama banget. Tapi kalau pakai iPhone ini beda lagi ya, paling enggak lah 8-10 menit ya, paling lama lah. Kalau udah kondisinya super panas nggak saya dinginin dulu itu ya bisa sampai 15 menitan gitu ya, kecuali saya dinginin dulu ya. Kalau saya pribadi sih kadang udah saking panasnya, saking paniknya, kalau udah selesai ngedit nggak saya langsung saya save. Kadang untuk yang beberapa kali pengalaman gitu ya, saya taruh di lantai saya taruh di lantai biar HP-nya ini dingin dulu baru saya nge-save ya. Itu performanya makin jos lah ya teman-teman yang seperti itu ya. Untuk hal lain semua performa saya suka sih. iPhone 11 masih cukup recommended buat kalian yang mungkin cari HP khusus konten ya. Buat pemakaian pribadi semacamnya juga oke. Baterainya sekalipun cuman di 3000-an aja, secara performa menurut saya ini baterainya yang cukup banget. Kalau saya pribadi untuk pemakaian yang nggak main game, ini saya nggak main game, tok scrolling Facebook, TikTok, IG, WA semacamnya, walaupun pakaian nonstop itu saya dari jam 6 ya, jam 6 pagi sampai jam 1 siang itu masih aman teman-teman untuk scrolling dan semacamnya ya. Beda lagi kalau udah ngedit dan semacamnya itu ya nggak sampai, biasanya saya udah ngecas cukup berkali-kali gitu ya kalau udah sambil ngedit dan semacamnya, karena ya HP-nya makin panas ya, baterainya juga bakalan makin boros gitu ya teman-teman. Ya mungkin itu aja sharing saya kali ini ke kalian, mungkin sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.